alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali berkumpul di masjid ini untuk kembali membacakan kitab Syarah Hilyatul Thalibil Ilmi karya Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syastri yang merupakan penjelasan dari matan kitab Hilyah Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwan fiddin, azakumullah. Insyaallah sebelum kita melanjutkan, senantiasa kita untuk saling mengingatkan untuk berusaha istihdharun niyah, menghadirkan hati kita, menghadirkan niat kita ketika duduk di majelis. Kita meniatkan dengan ilmu yang kita pelajari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan juga kita meniatkan mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan kita. Kita juga meniatkan duduknya kita sebagai bentuk agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan masih pada pembahasan adab-adab thalibul ilmi, adab dan akhlak penuntut ilmu yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Kemarin sempat terlewat ya dari pembahasan yang ketiga itu, mulazamatu khasyatillah, melazimi perasaan khasyah, sifat khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bahwasanya kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah yang sempat terlewat kemarin ya, berkaitan dengan mulazamatu khasyah, kata Imam Ahmad, saya ulangi, kata Syekh Bakar Abu Zaid, wa milaku dzalika khasyatullah taala. Baik. Jadi ketika seseorang sudah berhias diri dengan zahir dan batinnya, baik, berusaha untuk menjaga syiar-syiar Islam, berusaha untuk menampakkan sunnah dan menyebarkan sunnah ini dengan ilmunya dan mendakwahkan, mengajak kepada sunnah. Baik, diiringi juga dia menjadi petunjuk ya untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dia miliki, dengan perangai yang dia miliki. Begitu pula amalannya. Taib. Di samping itu juga dia berhias dengan ya, sifat-sifat kejantanan, ya, keberanian. Wal musahalati, bersikap toleran, bersikap mudah kepada orang lain. Taib. Dan juga wasamti soleh. Dia berperangai yang baik, perangai akhlak yang baik. Ya. Nah, maka inti dari itu semua adalah khasyatullah. Inti dari itu semua adalah khasyatullah. Nah, tanpa khasyatullah, maka seorang hamba akan sulit menjalankan yang kita sebutkan tadi, menjalankan ya perangai ya, berhias diri dengan amal-amalan yang baik, perangai yang baik, akhlak yang baik. Tanpa khasyatullah itu sulit ya, makanya dikatakan di sini wa milaku dzalika khasyatullah, dan inti dari itu semua adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Walihadza qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan aslul ilmi khasyatullah taala. Pokok dasar dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Maka kata Syekh Bakar Abu Zaid, falzami khasyatallahi fis sirri wal alan. Maka hendaklah engkau wahai para penuntut ilmu melazimi perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bersendiri dan ketika bersama orang lain, di tengah-tengah keramaian. Ketika dia hanya bersendiri, Taib. Fa inna khairal bariyati man yakhshallah taala. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia dialah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian ulama menyebutkan man khafa naja, siapa yang takut kepada Allah, siapa yang punya rasa takut, maka dia akan selamat. Baik, maksudnya takut berbuat maksiat, takut melakukan hal-hal yang haram. Baik, maka dia yang akan selamat. Nah, dan dikatakan Syekh Bakar Abu Zaid di sini, wa ma yakhshahu illa alimun. Tidak ada yang benar-benar takut kepada Allah kecuali orang yang punya ilmu. Kecuali orang yang dia melazimi belajar, baik, dan dia amalkan ilmunya, bukan hanya sekedar belajar saja. Tapi hasil dari belajarnya itu nampak pada perbuatannya, pada amalannya. Baik, kita sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwasanya khasyah dan khauf itu berada pada tingkatan yang berbeda. Kalau khauf di mana seseorang itu timbul rasa takutnya karena kelemahan dirinya, itu khauf. Berbeda dengan khasyah. Khasyah ketika seseorang itu timbul rasa takutnya karena apa? Karena begitu besarnya, begitu agungnya zat yang dia takuti, sesuatu yang dia takuti. Jadi itu berada pada dua kedudukan yang berbeda. Baik. Idzan fa khairul bariyati huwal alim. Jika demikian, maka sebaik-baik manusia adalah orang yang berilmu. Dan yang paling baik adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian para sahabatnya, kemudian yang datang setelahnya. Baik. Wala yagib an balika annal alima la yu'addu aliman illa idza kana amilan. Wala ya'malul alimu bi ilmihi illa idza lazimathu khasyatullahi. Maka kata beliau di sini, janganlah sampai hilang dari pikiranmu. Wala yagib an balika, jangan sampai hilang dari pemikiranmu bahwasanya orang yang berilmu itu tidaklah dia teranggap sebagai orang yang alim illa idza kana aliman. Illa idza kana amilan, kecuali dia mengamalkan ilmunya. Jadi, orang yang punya ilmu, pemilik ilmu hakiki itu adalah mereka yang mengamalkan ilmunya. Tapi kalau dia punya ilmu namun dia tidak amalkan ilmunya, hakikatnya dia belum memiliki ilmu tersebut. Meskipun dia belajar, meskipun kita katakan menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu itu ada di dua bab yang berbeda. Meskipun demikian, baik, betul dia dapat keutamaan ketika menuntut ilmu syar'i. Baik, namun keutamaan ini betul dia tidak ternafikan keutamaan ini ketika orang itu belum bisa mengamalkan ilmunya. Tapi kalau dari segi dia menjadi pemilik ilmu yang hakiki, pemilik ilmu betul-betul ilmu itu ada dalam dirinya, ketika apa? Ilmu yang dia miliki tadi itu berbuah menjadi amalan dalam kehidupan. Makanya dikatakan sini, wala yagib an balika, jangan sampai hilang dalam pikiranmu bahwasanya seorang alim itu la yu'addu aliman, tidak dianggap sebagai seorang yang alim, pemilik ilmu hakiki, illa idza kana amilan, kecuali jika dia orang yang mengamalkan ilmunya. Baik. Wala ya'malul alimu bi ilmihi illa idza lazimathu khasyatullah. Dan tidaklah seorang alim itu beramal dengan ilmunya kecuali khasyatullah, perasaan khasyatullah itu telah melazimi diri si alim tadi ini. Telah mendominasi dalam dirinya khasyatullah, sehingga apa? Khasyatullah tadi itu pendorong dia, faktor pendorong dia untuk mengamalkan ilmunya. Baik. Baik. Kemudian wasnal Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala bi sanadin fihi latifatun isnadiyatun.
biriwayati aba'in tis'atin, ya. Ini sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Baik, jadi Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah meriwayatkan dengan riwayat yang di dalamnya itu terdapat sanad yang unik, ya, yaitu riwayat dari 9 keturunan, ya. Baik, langsung kita bacakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu berkata, hatafal ilmu bil amali fa in ajabahu wa illar tahala, ya. Ilmu itu, ya, ilmu senantiasa memanggil untuk diamalkan, ya. Baik, atau kita katakan ilmu itu senantiasa memanggil amalan, ya, memanggil untuk diamalkan. Fa in ajabahu, apabila, ya, amalan itu mengijabah ilmu tadi, atau pemilik ilmu tadi mengijabah, ya, panggilan ilmu tadi untuk diamalkan, maka maka inilah tujuannya, ya. Baik, maka ilmu itu akan menetap di dalam dirinya kalau diamalkan. Baik, wa illa, jika dia tidak mengijabah, irtahala, maka ilmu itu akan pergi, ya, maka ilmu itu akan pergi. Sebenarnya di sini ikhwan fillah azakumullah, kalau kita melihat lagi, ya, bahwasanya, ya, bukan hanya berkaitan dengan muncul pengamalan dalam zahir, ya, ketika ilmu diamalkan itu. Masuk juga dalam kategori pengamalan ilmu itu adalah memurojaah kembali ilmu tadi. Kalau kita lihat ini, jadi bukan hanya sekedar langsung, ya, tapi karena fa'in ajabahu, ya, apabila dia menjawab, ya, mengijabah, ya, atau mengiyakan, ya, pengamalan tadi, mengiyakan ilmu tadi, maka ilmu akan menetap. Dan ilmu tidak akan menetap kecuali kecuali di murojaah, diulang-ulang, ya. Misalnya hafalan di murojaah, ya, maklumat diulang-ulang, dia di murojaah, ilmu itu akan menetap. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli hadis, ya. Terdahulu para ulama ahli hadis terdahulu mengatakan, ya, kami, ya, meminta tolong untuk menghafalkan hadis. Meminta tolong kepada siapa? Meminta tolong kepada pengamalan terhadap hadis tersebut, ya. Jadi cara mereka menghafalkan hadis yaitu dengan cara mengamalkan hadis tersebut, ya, sehingga sehingga hafal dengan sendirinya, ya, hafal dengan sendirinya. Baik, jadi di sini juga ada faedah bagaimana seorang penuntut ilmu itu, ya, berusaha memurojaah ilmu yang telah dia dapatkan. Baik. Kemudian kata Syekh Asy-Syatri, ya, hafizahullah, "Tsumma awradal muallifu atharu hatafal ilmu bil amali fa in ajabahu wa illar tahal." Ya, kemudian penulis membawakan asar dari Ali bin Abi Thalib, yakni anna sahibal ilmi, bahwasanya pemilik ilmu, idza amila bihi baqiya ilmuhu, jika dia mengamalkan ilmunya, ya, amila bil ilmi, dia mengamalkan ilmunya, baqiya ilmuhu, ilmunya akan menetap. Wa idza lam ya'mal bihi fa innal ilma yazulu, apabila dia tidak mengamalkan dengan ilmu, maka ilmunya akan pergi dengan sendirinya, ya. Hafalannya akan hilang dengan sendirinya. Ya, kalau misalnya kayak hafalan Quran misalnya, ya, cara pengamalannya bagaimana? Misalnya orang dia tidak tahu, ya, dia tidak tahu artinya, dia baru hafal tapi dia belum paham artinya, belum paham tafsirnya. Cara pengamalannya bagaimana? Nah, siapa yang tahu? Cara pengamalannya bagaimana? Hafalan Quran yang sudah, misalnya dia 1 juz sudah hafal, 30, juz 29. Bagaimana cara pengamalannya? Sementara dia tidak paham ini maknanya, dia tidak paham apa yang dia inginkan dari ilmu ini, dari ayat ini. Bagaimana cara mengamalkannya? Hah? Apa? Jadi imam? Harus jadi imam? Harus langsung jadi imam? Cara mengamalkannya bagaimana? Dibawa ayat tersebut pada saat sholat, ya, entah sholat sunnah, ya. Kalau misalnya jadi imam saya tidak rekomendasikan, ya. Karena kalau salah nanti mau sujud sahwi, ya Pak Fer, ya, iya, karena salah, ya, khawatirnya itu nanti. Sholat sendiri, ya, sholat sendiri. Kalau sholat sendiri, ya, saya ada pernah ketemu ada bapak-bapak, ya, ikhwah, masya Allah, hafizahullah. Jadi beliau kalau imam itu, ya, masya Allah bagus bacaannya. Imam dia surat-surat pendek yang dibawa.
Tapi kalau dia sholat sunnah, Anda pernah perhatikan, dia sholat sunnah lama sekali. Lama dia berdiri sholat sunnah itu. Jadi Anda penasaran kan? Anda penasaran karena Anda ya lihat ini orang sudah lumayan lah berumur lah. Tapi kalau dia sholat sunnah lama sekali. Nah, terus pas saya tanya, Pak, kenapa? Maksudnya Pak ini lama ini kan? Ngobrol berdua gitu. Lama kalau sholat sunnah. Dia bilang, iya saya sekalian murojaah hafalan juz 29 dia bilang. Baik, sekalian murojaah hafalan juz 29. Dia sampaikan begitu. Ya. Jadi murojaah itu bukan pada saat nanti jadi imam, bukan. Murojaah itu sebelum antum jadi imam sudah murojaah. Supaya tidak salah-salah. Baik, seperti itu. Jadi murojaah sholat sendiri, sholat sunnah, sholat sendiri dia baca itu yang dia sudah hafalkan misalnya, ya, surat-surat yang panjang misalnya, itu dia. Dan di situ tidak ada masyaqqah bagi makmum karena dia hanya masyaqqah untuk dirinya sendiri saja. Iya kan? Coba kalau misalnya dia imam panjang-panjang misalnya begitu, ya bisa jadi di situ ya ada masyaqqah juga bagi makmum juga. Ya. Dan makmum boleh dia kalau dia terasa berat misalnya imam panjang, dia boleh niat langsung keluar dari jamaah tersebut, mufaraqah misalnya. Boleh, dibolehkan. Ya. Dia rasa berat misalnya. Nah, ya, di sebagian kita ya. Baik, saya tidak bilang di sini ya, pokoknya di sebagian kita ya, jadi tempat murojaah itu ketika jadi imam. Bukan seperti ini. Murojaah itu nanti di rumah. Murojaah itu ya, hafal sendiri, baca sendiri. Jangan jadi imam. Nah, jadi imam salah-salah nanti ya, sujud sawi terus nanti Pak Ferry ya. Baik. Seperti itu. Baca saja, tidak ada masalah baca itu surat pendek, yang penting benar bacaannya. Ya. Yang menjadi tujuan utama apa Pak Ferry? Panjangnya atau benar bacaannya? Benar bacaannya. Biar panjang. Ya. Kalau bacaannya salah-salah, makhrajnya salah-salah, ya tidak ada guna. Baik. Satu huruf salah arti. Ya. Baik. Apa? Fa'amassa wa amassa berubah. Jadi dari fa menjadi fa. Dari wa misalnya jadi fa. Berubah sudah artinya itu. Ya. Kalau di mazhab Hambali ya sudah. Mau tidak mau setelah ini sujud sahwi. Bagi yang tahu ya, bagi yang tahu. Baik. Seperti itu. Jadi ya cara mengamalkannya misalnya hafalan itu ya dengan ya, dibawa pada saat sholat. Maksudnya sholat sendiri ya. Baik. Syukur-syukur kalau dia sudah hafal, dia bawa juga jadi imam. Kalau tidak, kalau hafalan itu tidak di murojaah, maka irtahala, dia akan hilang. Ya. Begitu pula yang lainnya, ya, pelajaran bahasa Arab, pelajaran fikih, pelajaran akidah. Ya. Kalau tidak diulang-ulang, akan hilang dia. Tidak diulang-ulang akan hilang. Baik. Nah, akan tetapi asar ini ya terdapat kelemahan ya pada isnadnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian kita masuk ke adab yang keempat, yaitu dawamul muraqabati, ya, dawamul muraqabati. Senantiasa mendawamkan perasaan muraqabah, ya. Muraqabah itu apa, ikhwan? Merasa diawasi, ya. Dari kata raqaba yuraqibu, ya. Baik. Merasa diawasi. Maksudnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekh Asy-Syadzili hafizahullah, hadhihi sifatur rabi'atu min sifati thalibil ilmi. Inilah sifat yang keempat dari sifat-sifatnya para penuntut ilmu. Taib, hilyatu thalibil ilmi taqtadi anna thaliba yastash'iru anna Allah taala yuraqibuhu. Perhiasan seorang penuntut ilmu itu ya, berkonsekuensi bahwasanya penuntut ilmu itu ya dituntut atau dia ya senantiasa merasakan bahwasanya Allah senantiasa mengawasinya. Ya. Dituntut dia untuk menghadirkan perasaan. Taib, menghadirkan perasaan dalam dirinya, yastashir ya, menghadirkan perasaan, menghadirkan kesadaran bahwasanya Allah senantiasa mengawasinya. Fa huwa yuraqibu amalahu dzahira. Dialah Allah yang senantiasa mengawasi amalannya yang zahir. Wa huwa yuraqibu niyatahu wa maqsadahu. Dan dialah Allah yang senantiasa mengawasi niatnya dan tujuan-tujuannya. Baik.
Lianna Allah Ta'ala kama wasafa nafsahu biqaulihi, karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mensifatkan dirinya dalam firman-Nya, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah dari apa saja yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Baik. Baik. Minta tolong dimatikan dulu itu ya. Azan itu di ini dulu. Wa kama qala subhanahu fi wasfi nafsihi, sebagaimana Allah juga mensifatkan pada dirinya, ya'lamus sirra wa akhfa. Allah senantiasa mengetahui perkara yang tersembunyi dan yang akhfa, yang disembunyikan, ya. Baik, perkara rahasia dan yang disembunyikan, ya. Baik. Jadi mau disembunyikan, mau dinampakkan secara tetap, ya. Baik. Kemudian kata beliau, wa man istash'ara hadhihi sifata wa kanat sifatan mulazimatan lahu wasala ila a'la maratibid din. Nah ini. Siapa yang menghadirkan perasaan sifat seperti ini, dan ini adalah sifat yang mulazimatan lahu, sifat yang harus terlazimi untuk dirinya, untuk diri seorang penuntut ilmu ini, maka apa yang terjadi? Wasala ila a'la maratibid din. Maka dia, seorang penuntut ilmu ini, akan sampai pada tingkat tertinggi dari tingkatan-tingkatan agama, ya. Baik. Maqam muraqabah, ya. Wa hiya sifatul ihsan, dan ini adalah sifatul ihsan. Sifat ihsan, ya. Karena Islam, iman wa ihsan, ya. Baik. Islam itu cakupannya luas. Kemudian masuk pada tingkatan ihsan, cakupannya kaum muslimin itu cuma lebih sedikit lagi. Masuk kepada ihsan lebih sedikit lagi daripada yang orang yang masuk dalam kategori iman, ya. Jadi ihsan ini berada pada tingkat tertinggi dalam agama. Fa inna sifatul ihsani, karena sesungguhnya sifat ihsan ini adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maksudnya melihat dengan mata hati, ya. Bukan melihat dengan mata kepala, tapi ini mata hati, ya. Tapi karena tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang bisa melihat Allah ketika di dunia. Ini sudah akidah yang qat'i dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang bisa melihat Allah ketika di dunia. Adapun di akhirat, ya, orang-orang beriman akan bisa melihat Allah. Nah, makanya dikatakan sini, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, maksudnya dengan mata hati. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak bisa melihatnya dengan mata hati, maka yakinilah sesungguhnya Allah senantiasa melihatmu. Itu ihsan. Wal mu'minu yattasifu bihadhihi sifati hala wujudihi baina aidin nasi wa hala khulwatihi. Seorang yang beriman, dia akan tersifati dengan sifat ini ketika apa? Ya, ketika dia ada di hadapan manusia. Ya, ketika ada keberadaannya dia di hadapan manusia, dan juga ketika dia bersendiri. Ya. Baik, hendaknya seorang yang beriman itu, ya, tersifati, ya, dengan sifat ini ketika di hadapan manusia dan juga ketika bersendiri. Baik. Dan wujud aslinya dia itu apa? Wujud aslinya seorang yang beriman ini, ya, ketika dia bersendiri, itu wujud aslinya dia itu. Seperti itu. Ya. Kalau yang muncul di hadapan manusia, ya itu bisa dipoles, ya, bisa dikelabuhi orang lain, ya. Kita semua ini termasuk juga yang menyampaikan juga demikian. Ya, itu bisa diatur, bisa dibuat apa? Dibuat terlihat seperti khusyuk, seperti bisa di hadapan manusia. Tapi coba bersendiri. Nah, coba bersendiri. Jadi situlah aslinya dia di situ, ya, ketika bersendiri. Baik. Makanya dikatakan wahala khulwatihi, ketika dia sendiri. Li'annahu ya'lamu anna Allah jalla wa ala muttali'un alaihi fi jami' ahwalihi. Karena seorang yang beriman ini mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dia, ya, betul-betul melihat dia pada seluruh kondisinya. Pada seluruh kondisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah." Ya.
Jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian, atau kalian nampakkan apa yang ada dalam hati kalian, maka Allah senantiasa mengetahuinya. Ya. Jadi mau disembunyikan, mau dinampakkan, Allah senantiasa mengetahui. Dan ini perasaan yang harus dihadirkan oleh seorang thalibul ilmi. Ya. Thalibul ilmi. Tidak hanya ketika dia di hadapan manusia, ya, bisa jadi apa yang ada disembunyikan dalam hatinya. Itu, ya. Jadi tidak ada ruang bagi, ya, orang yang beriman, ya, atau penuntut ilmu itu untuk dalam tanda kutip bermuka dua, ya. Baik. Tidak ada jalan atau ruang bagi dia untuk orang yang beriman itu bermuka dua. Ya. Yang dia bilang begini padahal dalam hatinya lain, tidak, ya. Itu semua akan dihisab semuanya. Yang dia katakan itu dihisab, yang ada dalam hatinya pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seperti itu. Jadi, ya, makanya ini sebenarnya ini perkara yang awal-awal, ya, ketika seorang menuntut ilmu itu, ya, harus disampaikan. Karena bisa jadi dia menuntut ilmu, mulus jalannya menuntut ilmu, ya, mulus jalannya menuntut ilmu, tapi apa? Tapi, ya, ada menyembunyikan, ya, menyembunyikan perkara yang tidak benar dalam hatinya ketika menuntut ilmu, ya. Nanti akan disebutkan juga penyakit-penyakit, ya, di antara penyakit-penyakit yang bisa menghampiri orang yang menuntut ilmu. Ya, tapi saya bawakan satu contohnya saja, diantaranya hubbut tasaddur itu, ya, suka mau tampil gitu, ya, hubbut tasaddur, ya. Padahal belajarnya juga tidak benar, ya, manhaj belajarnya tidak benar, ya, tidak juga rutin di majelis, tidak juga, ya, rutin, tapi, ya, sedikit-sedikit tampil di sosial media, bawakan hadis ini itu, padahal belajarnya tidak benar. Ya, padahal belajar tidak benar. Tapi orang tahu, oh dia ini thalibul ilmi. Itu hakikatnya terkena penyakit. Ya. Itu sudah terkena penyakit. Itu harus dibersihkan. Allah tahu zahirnya dia dengan apa yang disembunyikan dalam hatinya. Kan sekarang begitu kan, kalau orang mau terkenal itu, ya, di postingan itu singgung-singgung saja agama sedikit. Ya, orang mau terkenal itu, atau buat-buat, ya, kata sebagian ahli bijak mengatakan khalif tu'raf. Selisihilah kebanyakan manusia, niscaya engkau akan dikenal. Ya. Selisihi, ya, maksudnya engkau berbeda, tampil berbeda dari manusia yang lainnya, niscaya engkau akan terkenal. Ya, misalnya dia baru belajar, baru ini, ya, yang harusnya dia banyak diam, tidak banyak ikut komentar, tapi tampil, ya, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan ininya, padahal apa? Cuma membawa kerusakan saja. Ya, tujuannya apa itu? Tujuannya, ya, supaya terkenal, supaya banyak viewers, supaya banyak like, supaya banyak followers misalnya. Allah tahu itu. Allah tahu itu semua, ikhwan. Ya. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Hatta misalnya anak menyampaikan ini, Allah tahu apa yang ada dalam hati anak. Ya. Antum yang duduk juga itu, Allah tahu apa yang ada dalam hati antum. Seperti itu. Ya. Jujur atau tidaknya itu ketahuan dia. Ya. Baik nanti efek akhirnya itu akan kelihatan atau efek akhirnya tidak kelihatan, tapi tetap akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Nah, ini makanya harusnya seorang penuntut ilmu itu menghadirkan, ya, apa saja yang kalian sembunyikan atau apa yang kalian tampakkan, Allah tahu, ya. Baik, wa kadzalika hadhihi sifatu taj'alul mu'mina yastashirul khaufa wa yastashirur raja'a. Nah, di antara juga faedah dari sifat ini, ya. Sifat ini akan menjadikan seorang yang beriman, ya, senantiasa merasa takut dan senantiasa menghadirkan dalam hatinya itu apa? Perasaan harap kepada Allah. Apa maksudnya takut? Fahuwa yakhafu ala nafsihi an yu'aqibahu Allahu bisababi dzunubihi. Nah, ini yang sering kita sampaikan. Ya. Jadi harus dihadirkan, hatta dia sudah menuntut ilmu, harus dihadirkan perasaan takut dalam hatinya. Ya. Takut apa? Dia khawatir terhadap dirinya, Allah akan menghukum dia dengan sebab dosa-dosanya. Hatta dia sudah belajar, hatta dia mengamalkan, hatta harus dihadirkan itu. Karena manusia itu apa? Kata Nabi SAW apa? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak sekali melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ya, sebaik-baik yang melakukan kesalahan itu adalah orang-orang yang bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi enggak bisa, ya. Di sisi lain kita juga, ya, perhatikan ikhwan, berkaitan sifat ini, ya. Di sisi lain kita berusaha untuk, ya, memperbaiki hati kita, senantiasa
ya, mentaftish kata para ulama ya, mentaftish hati kita, apa ini apa istilahnya? Interogasi ya, bukan apa istilahnya kalau bukan introspeksi, kayak dia itu mencari-cari tahu ini hatinya nih, jangan-jangan ini apa, jangan-jangan sudah ada riya di sini, jangan-jangan ada, apakah sudah ikhlas ini, senantiasa dia tanya sama hatinya begitu. Itu maksudnya taftish itu. Ya, mencari-cari tahu ya. Mencari-cari tahu bagaimana kondisi hatinya seperti itu. Nah, di samping kita dituntut untuk itu, di sisi lain juga kita dituntut untuk khawatir ya. Khawatir jangan sampai ya dosa-dosa yang terdahulu itu Allah hukum kita ya, waliyadzubillah, dengan sebab dosa-dosa tersebut. Nah, di samping rasa takut ya, kita juga apa? Dituntut untuk wa huwa fi nafsil waqti yarju minallahi an yusbiga alaihi ni'amahu ya. Pada saat waktu itu juga dia dituntut juga untuk berharap kepada Allah agar Allah curahkan ya nikmatnya kepada dirinya ya, agar Allah curahkan ya nikmatnya kepada dirinya. Jadi tidak bisa seorang itu yang beribadah cuma rasa takut saja atau rasa rojak saja, tidak bisa ya. Makanya dikatakan sini ya, wa an yarhamahu bisababi annallaha karimu afwin wa rahimun mutafaddilun ya. Dan juga dia berharap agar Allah memberikan kasih sayangnya kepada dia ya. Karena sebab Allah Subhanahu wa taala itu Maha dermawan dari sisi pemaafannya. Allah Maha dermawan dalam memaafkan ya. Rahimun, Maha penyayang, mutafaddil ya. Maha penyayang lagi memberikan karunia ya, lagi memberikan karunia. Nah, maka seorang penuntut ilmu itu fahuwa yakhafu bisababi fi'li nafsihi, maka dia senantiasa khawatir dengan sebab perbuatan dirinya. Di sisi lain wa yarju bisababi rahmati rabbih, dia juga berharap ya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rahmatnya kepada dia ya. Baik. Jadi jangan hanya sekedar dia berharap terus, tapi khawatir juga. Jangan-jangan ini dosa tadi ini ya ada efeknya. Baik. Nah, sebagaimana juga dia jangan hanya takut terus juga, jangan hanya merasa jangan-jangan mau dihukum saya ini. Akhirnya sampai putus asa. Putus asa, tidak mau berharap kepada Allah. Nah, baik, jadi harus Harus dua ini terpenuhi dalam dirinya. Fa innahuma yakni Taib. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, fa innahuma lil muslimi kal janahaini lit ta'iri. Karena keduanya, sudah azan ini? Hah? Taib, kita azan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.
Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik, kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, fa innahuma lil muslimi kal janahaini lit ta'iri. Maka keduanya, yaitu perasaan khauf dan roja bagi seorang muslim itu seperti dua sayap bagi seorang burung, ya. Baik, khauf dan roja ini seperti dua sayap bagi seorang dua sayap bagi seekor burung, ya. Baik, kata Syekh Asy-Syatri, fa innahuma yakni al-khaufa war raja'a lil muslimi kal janahaini lit ta'iri. Baik, khauf dan roja bagi seorang muslim itu seperti dua sayap bagi seekor burung. Wa hadza yadulluka ala khata'i man yaqulu. Ini menunjukkan kepadamu atas salahnya, atas kesalahan orang-orang yang mengatakan al-ibadatu takunu bil mahabbati faqat, ya. Ibadah itu hanya fokus pada perasaan cinta saja. Ini keliru, ya. Bal la budda fil ibadati min khaufin wa raja'in wa mahabbatin, ya. Bahkan akan tetapi, ya, haruslah dalam peribadahan itu ada tiga hal, khauf, roja dan mahabbah, ya. Apa ini? Apa ibadah ini? Rukun, ya, rukun ahsan. Rukun dalam ibadah. Khauf, roja, dan mahabbah. Baik. Siapa yang beribadah hanya fokus kepada mahabbah saja, maka dia adalah seorang apa? Sufi, ya. Siapa yang beribadah hanya fokus kepada khauf saja, maka dia Murji'ah. Khawarij. Baik. Dan siapa yang beribadah hanya fokus pada, ya, rasa harap saja, maka dia adalah Murji'ah. Akan tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata para ulama, dialah yang menggabungkan dalam peribadahannya, yaitu rasa khauf, roja, dan mahabbah. Taib. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, fa'aqbil 'alallahi bikulliyatika. Nah, ini perhatikan ikhwan, ya. Maka hendaklah engkau menghadapkan hatimu secara utuh, secara keseluruhan kepada Allah. Taib. Waliyamtali'a qalbuka bimahabbatihi, dan juga agar apa? Agar hatimu itu dipenuhi dengan rasa cinta kepadanya. Taib. Waliyamtali'a lisanuka bidzikrihi, dan agar hatimu agar lisanmu itu dipenuhi dengan zikir kepadanya, senantiasa mengingatnya. Taib. Kata Syekh Asy-Syatri, fa'aqbil 'alallahi bikulliyatika. Maka fokuslah hatimu secara utuh kepada Allah, yakni bijami'ika, maksudnya keseluruhan dirimu, baik zahir maupun batin, ya. Taib. Man aqbala 'alallahi fa innallaha sayakunu lahu mu'inan. Ini perhatikan, antum garis bawahin. Siapa yang hatinya itu fokus betul-betul kepada Allah, menghadapkan hatinya dengan jujur kepada Allah, sayakunu lahu mu'inan, maka Allah akan menjadi, ya, pembantu dia, ya. Maksudnya Allah akan menjadi satu-satunya yang menolong dia. Taib. Wa muayyidan, satu-satunya yang menguatkan dia. Wa nasiran, satu-satunya yang menolong dia. Taib. Man kana ma'allahi kana Allahu ma'ahu. Siapa yang senantiasa bersama Allah, taib, maksudnya hatinya senantiasa kembali kepada Allah, kana Allahu ma'ahu, maka Allah pun senantiasa bersamanya. Dan kebersamaan ini adalah kebersamaan yang khusus, ikhwani fiddin azakumullah. Bukan kebersamaan yang umum, tapi kebersamaan yang khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa, dan Allah bersama orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, ya. Dan maksud kebersamaan Allah di sini yaitu apa? Allah akan menjadi mu'inan, muayyidan wa nasiran lil mu'minin, ya, lil muhsinin walil muttaqin, ya, bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan dan bertakwa. Taib. Waliyamtali qalbuka bi mahabbatillahi, agar hatimu dipenuhi, ya, dengan kecintaan kepada Allah. Lianna mahabbatal abdi li rabbih minal qurbat. Nah ini, karena kecintaan hamba kepada Rabbnya ini diantara perkara-perkara atau amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sekedar perasaan cinta saja itu sudah mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabbnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu kecintaannya kepada Allah ya sedemikian besarnya, ya sangat besar kecintaannya mereka kepada Allah. Waliyamtali lisanuka bidzikrillah, agar lisanmu senantiasa dipenuhi dengan zikir kepada Allah. Fa inna dzikrallahi sababun min asbabi tuma'ninatil qalbi allati yatamakkanul qalbu biha min tahsilil ilmi. Ini antum garis bawahi betul-betul. Perhatikan ya, ikhwan. Karena sesungguhnya ya berzikir kepada Allah adalah sebab di antara sebab-sebab tenangnya hati, ya. Sebab di antara sebab-sebab tenangnya hati. Ya, Allah berfirman, ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya. Ketahuilah hanya dengan berzikir, ya. Ba-nya di situ ba hasr. Baik, ba-nya itu ba hasr, ya, pembatasan. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang, ya. Nah, dan maksud dari zikir di sini di antara sebab-sebab tenangnya hati yang yatamakkanul qalbu biha, yang dengan tenangnya hati itu menjadi kokoh untuk mendapatkan ilmu. Nah, baik, yang dengan sebab tenangnya hati tadi ya yatamakkanul qalbu min tahsilil ilmi. Hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi kokoh untuk apa? Meraih ilmu. Karena tidak bisa ya orang yang hatinya ya gerasa gerusuk, hatinya tidak tenang, itu tidak bisa mendapatkan ilmu. Ya. Makanya dia dituntut untuk apa? Menghadiri majelis ilmu, dibuat tenang dulu hatinya, baru dia bisa menerima ilmu. Ya. Baik, tidak bisa hati sedang kacau, kemudian apa? Tiba-tiba langsung mau dapat ilmu begitu, ilmu langsung singgah di hatinya. Tidak bisa, dia harus cari sebab dulu. Sebabnya apa? Dia berzikir kepada Allah. Ya, banyak cara berzikir, entah dia berzikir atau dia datang ke majelis zikir, ya, majelis ilmu maksudnya, dia datang ke sana, tenang hatinya, baru bisa terima ilmu. Tapi kalau hatinya tidak tenang, ya, hatinya gerasa gerusuk, hatinya ini tidak bisa dia menerima ilmu. Ya. Taib, hatinya galau, gelisah, tidak bisa itu. Anda tidak bisa itu murojaah masuk dia itu, tidak bisa. Kalau hati itu ya, taib, seorang penuntut ilmu, ketika dia ingin belajar, menuntut ilmu, dia ingin murojaah, menghafal, harus hatinya dulu diperhatikan. Maksudnya, dia mengambil sebab dulu agar hatinya menjadi tenang. Ketika hatinya tenang, berarti apa? Hatinya ini menjadi yatamakkan, ya. Baik, menjadi kokoh. Kokoh untuk apa? Kokoh untuk menyerap ilmu, mendapatkan ilmu. Ya. Makanya tidak bisa orang sementara mungkin gelisah hatinya, gelisah ininya, terus coba murojaah ke sana ente ini, misalnya begitu. Bisa itu, tidak mau masuk itu. Caranya apa? Suruh dulu dia barangkali sholat dulu, mengaji dulu, ya baca Quran dulu misalnya. Habis itu baru suruh murojaah. Seperti itu. Kasih tenang dulu, kasih bagus dulu, baru apa? Baru dia laksanakan murojaah supaya masuk ilmu itu dalam hatinya. Apalagi kalau misalnya apa? Hati itu baru bermaksiat kepada Allah. Oh, ini lebih parah lagi, tidak bisa. Ya, dalam keadaan lalai saja tidak bisa. Apalagi apa? Baru bermaksiat misalnya, kemudian langsung mau murojaah, nggak bisa itu, nggak bisa, ya hilang itu. Bagaimana ceritanya? Ya, wadah yang kotor ditaruh apa? Air yang bersih, airnya juga ikut kotor. Ya. Ilmu seperti itu, sesuatu yang mulia ditaruh di tempat yang kotor, ya jelas ilmu pergi, tidak bisa. Ya. Jadi harus dia dibersihkan dulu hatinya, dia bertobat dulu, dia melakukan amalan-amalan soleh dulu sehingga hatinya menjadi tenang, baru dia belajar, menuntut ilmu seperti itu. Paham ini, ikhwan? Baik. Wa dzikrallahi, zikra di situ ya, ataf ke di atas ya. Wa dzikrallahi sababun min asbabi tardis syayatinil lati tulqil wasawisa fi qulubil ibadi. Ini juga berzikir kepada Allah adalah sebab di antara sebab-sebab ya menolak syaitan ya. Sebab tertolaknya syaitan, yang syaitan ini senantiasa memasukkan waswas di dalam hati hamba. Baik. Jadi berzikir kepada Allah, kasih tenang dulu, ya. Baru apa? Menuntut ilmu. Wa dzikrallahi sababun min asbabi i'anatillahi lil abdi. Ya. Dan juga zikir kepada Allah adalah sebab di antara sebab-sebab ya pertolongan Allah kepada hamba. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, fadhkuruni azkurkum. Maka berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, niscaya aku pun akan mengingat kalian. Baik.
Wa fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi, ya, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan bersama dia, bersama hamba ini, jika si hamba ini mengingatku, jika si hamba ini berzikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, ya. Apabila hamba ini, ya, taib, apabila hamba ini mengingatku di dalam dirinya, maka aku pun mengingat dia di dalam diriku. Taib. Wa in dzakarani fi mala'in, apabila hamba ini mengingatku di tengah keramaian, di banyak orang, taib, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, ya. Maka aku pun akan mengingatnya di sekumpulan, ya, di perkumpulan yang lebih baik daripada orang-orang tersebut, dari perkumpulan yang dia mengingat Allah tadi, ya. Baik. Nah, ini. Wa hadzal wasfu, maka sifat ini mimma yu'akkadu alaihi khususan fi zamanina hadza. Ya, maka sifat ini sifat apa, ikhwan? Hah? Sifat apa? Sifat apa? Bukan bahasa diawasi. Atau ini jalan cerita sifat apa? Hah? Sifat apa ini? Hah? Banyak berzikir. Ini kan antum harus dengar, makanya pasang baik-baik. Jangan antum terpengaruh dengan suara di luar, suara orang kesana kemari. Jangan, harus antum fokus. Ya. Baik. Ini salah pengembalian ini beda artinya, ya, Pak Fer, ya. Nah. Baik. Maksud sifat di sini maksudnya sifat banyak berzikir. Jadi bergabung di antara sifat merasa diawasi kemudian zikir. Nah, ini dia bercerita tentang zikir, ya. Maka sifat ini di antara hal yang ditekankan secara khusus di zaman kita ini, fi zamanina haza, ya. Ini juga sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala, ya, di antara kelemahan, di antara ya kekurangan, ya, minan naqs, ya, sebagian thalibul ilmi, bahkan sebagian dai, ya, kurang berzikir kepada Allah. Kurang dalam masalah apa? Dalam masalah merutinkan, mendawamkan doa-doa yang dianjurkan. Kurang dalam masalah berzikir kepada Allah, zikir harian, zikir di rumah, zikir ya di mana saja dia. Kurang. Padahal dia apa? Thalibul ilmi, padahal dia dai, tapi kurang berzikir kepada Allah. Itu menunjukkan apa? Tanda lemahnya dia. Ketika mengemban ilmu tersebut, itu tanda lemahnya dia dalam mengemban ilmu yang sangat berat ini, ilmu agama. Baik. Nah, ini maka dikatakan sini, fa innal iktsara min dzikrillah a'zamu asbabi tahsilil ilmi. Karena sesungguhnya memperbanyak berzikir kepada Allah ini adalah perkara yang sangat besar, sebab terbesar dapat apa? Sebab terbesar untuk meraih ilmu. Ya. Sebab terbesar untuk meraih ilmu. Baik. Wa kullama kana al-insanu mukthiran li dzikrillah fatahallahu dhihnahu lil fahmis sahih. Antum garis bawahin, ya, masyaallah. Baik, kata beliau, wa kullama kana al-insanu mukthiran li dzikrillah. Setiap kali seorang hamba itu memperbanyak berzikir kepada Allah, fatahallahu dhihnahu lil fahmis sahih. Maka Allah akan membuka pemikirannya untuk mendapatkan pemahaman yang benar, ya. Maka Allah akan bukakan pemikirannya untuk apa? Mendapatkan pemahaman yang benar. Baik, wa ja'ala qalbahu yahwil ilmal katsira, dan Allah jadikan hati orang ini, orang yang banyak berzikir ini, Allah akan jadikan hatinya ini mengumpulkan ilmu yang banyak. Baik. Ya, coba antum umpamakan, antum goyang-goyang ini, terus saya isi dari atas misalnya. Saya isi dari atas gitu. Goyang-goyang, gelasnya goyang terus gitu. Berguncang begitu kan, atau tidak tenang gelasnya. Terus antum isi dari atas begitu. Kira-kira mau bisa banyak itu? Ya, tidak bisa. Bisa jadi mungkin tidak ada sama sekali. Tapi kalau dia tenang, diam begini, hatinya begini, diumpamakan hati seperti ini, kemudian diisi, maka dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Ya. Caranya bagaimana supaya dia diam, supaya dia tenang? Memperbanyak zikir kepada Allah. Ya. Zikir yang dimaksud bukan hanya zikir pagi petang, bukan. Ya. Zikir masuk rumah, keluar rumah, ya. Masuk WC, keluar WC, makan, setelah makan. Iya. Masuk rumah apa? Masuk rumah apa zikirnya? Antum? Jangan dikasih tahu. Apa masuk rumah? Dia ini. Jangan dikasih tahu. Ya. Taib.
Apa? Bismillah masuk rumah. Kalau keluar rumah? Hah? Keluar rumah apa? Bismillah apa? Itu saja, bismillahirrahmanirrahim itu saja. Iya, hanya itu. Hanya bismillahirrahmanirrahim tuh. Nah, coba doa keluar rumah apa? Bismillahirrahmanirrahim itu Allahi la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang tahu lengkapnya? Yang tahu lengkapnya? Ummahat atau akhwat ada yang tahu lengkapnya? Doa keluar rumah. Doa masuk WC. Anas, tahu doa masuk WC? Doa masuk WC. Iya. Harus tahu ini. Ya. WC itu tempatnya syaitan. Dengan gagahnya kita mengandalkan diri kita masuk tanpa berdoa, tanpa minta perlindungan kepada Allah. Baik. Antum sering dengar ada orang yang jatuh ya, dalam WC begitu, kemudian jadi stroke ya, waliyadzubillah, jatuh ya. Kita tidak suuzon ya. Cuma ya, wallahu a'lam bissawab ya. Mungkin bisa jadi juga itu karena tidak berdoa juga, bisa jadi. Ya. Baik. Doa makan apa? Antum. Belakang. Saya belakang. Doa makan apa? Doa makan. Bismillah. Setelah makan? Apa doa setelah makan? Alhamdulillah. Alhamdulillah saja. Iya. Alhamdulillah saja. Apa doa setelah makan? Doa setelah makan? Iya, kaos. Doa setelah makan apa? Jangan-jangan setelah makan tidak baca doa ini. Ya. Bukan hanya berkaitan zikir pagi petang ini, bukan hanya baca Quran, tidak. Tapi zikir-zikir dirutinkan, keluar rumah, ya. Masuk rumah, naik kendaraan, ya. Melakukan hal-hal apa saja dalam rumah misalnya. Doa belajar apa? Belajar. Coba siapa yang waktunya ini? Antum. Doa belajar apa? Belajar. Doa belajar, menuntut ilmu. Doa belajar. Bismillah. Ini. Doa belajar apa? Ini siapa? Riki, doa belajar apa? Menuntut ilmu, doa belajar. Belajar, kalau belajar mau buka buku di rumah itu baca doa kita. Murojaah, makanya mungkin kita murojaah ini tidak ada yang tersinggung ya, Pak Ferry ya. Karena mungkin tidak baca doa. Ya, benarlah yang dikatakan siapa? Syekh Utsaimin. Ya, jangankan orang awam ini, kita tidak bicara orang awam, kita bicara penuntut ilmu ini. Penuntut ilmu itu paling lemah dia. Kata beliau apa? Banyak yang lalai terhadap doa-doa, zikir-zikir kesehariannya. Ya. Taib, baca doa, belajar. Doa belajar apa, Ustaz Usman? Doa belajar apa? Masya Allah, ahsan. Itu banyak. Ya. Tadi juga sudah kita belajar doa belajar tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya. Baik, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Oh ternyata itu rupanya doanya. Saya sudah hafal itu, saya begitu. Ini bukan bicara masalah dihafal, antum amalkan dah. Baik, kalau cuma hafal itu siapa saja bisa hafal. Baik. Jangan banyak kita menuntut ilmu terus kita sedikit berzikir kepada Allah, ya sedikit juga kita dapat ilmu. Sedangkan orang yang memperbanyak zikir saja, ya syukur-syukur, alhamdulillah bisa dapat. Apalagi yang tidak merutinkan zikir. Makan, selesai makan. Siapa tahu doa selesai makan apa? Alhamdulillah saja. Itu kan. Masa cuma alhamdulillah saja. Siapa? Bisa? Doa setelah makan. Masya Allah. Itu. Doa setelah makan itu. Baik. Saya tidak mau masuk pekan depan ini. Mau ditanya doa ini.
Misalnya begitu ya. Baik. Ya itulah gambaran kita ya, gambaran kita para penuntut ilmu seperti itu. Tidak merutinkan zikir, merutinkan doa. Ada lagi doa juga yang paling penting juga, khususnya bagi yang sudah berkeluarga misalnya. Baca doa sebelum berhubungan. Harus hafal itu. Atau saya mau tanya Mas Ferry, saya mau tes di sini. Hah? Boleh? Oh, jangan ya. Mau dapat tahu nanti yang berhubungan tidak baca doa ya. Iya. Langsung saja nyerocos masuk situ. Misalnya main-main serobot saja karena sudah tidak tahan misalnya. Tidak lupa baca doa. Itu syaitan ikut andil main juga di situ. Ya, wal iazubillah. Sudah tidak tahan sekali misalnya langsung tidak baca doa misalnya. Ini. Ya. Penting itu. Zikir itu. Buka lagi. Jangan kayak misalnya zikir pagi petang cuma menjadi penghias, cuma menjadi cenderamata walimah, kemudian ditaruh begitu saja di lemari, tidak dibaca. Coba dibaca itu. Zikir setelah sholat, ya. Baik. Kita penuntut ilmu ya, kita berusaha menjadi penuntut ilmu yang benar. Banyak berzikir. Ya. Seperti itu. Kita punya anak misalnya juga. Nah, kan ada zikirnya itu. Menjaga anaknya kita. Apa zikirnya? Siapa yang tahu? Kita bawa anaknya kita mungkin keluar atau kemana begitu. Kita zikirkan, kita bacakan itu. Anaknya kita kan belum bisa baca zikir dia. Siapa yang tahu? Coba. Siapa yang sudah punya anak sini? Antum bisa? Apa baca doanya ini? Doa supaya anak ini terjaga begitu. Ada doanya itu. Akhwat, ummahat, ada yang tahu doanya itu? Ya, kalau tidak paham nanti dicari tahu lah, dipelajari itu. Makanya jangan heran ya, sekalipun sudah ngaji, sudah ini, tiba-tiba anaknya sakit, anaknya kena ini, bisa jadi kena ain, diganggu syaitan. Karena apa? Orang tuanya malas doakan anaknya. Malas kasih zikir anaknya kalau keluar rumah. Cari tahu nanti itu. Ya, kalau belum hafal, hafalkan itu. Yang sudah punya anak. Biar anaknya sudah besar, bacakan doa seperti itu. Ya. Dibacakan. Makanya itu jangan heran kalau misalnya tiba-tiba mungkin anaknya kita sakit, mungkin kena ain sama orang. Padahal doa itu ada perlindungan dari ain, perlindungan dari syaitan, perlindungan dari hewan-hewan yang menyakitkan. Ada situ doanya. Ya. Dibacakan. Jangan kita jadi orang tua yang pelit ya, mendoakan anak saja itu pelit. Ya. Baik. Dipelajari itu, dihafalkan. Baru dirutinkan supaya juga terjaga. Baik. Ini. Jadi ya, orang yang memperbanyak zikir ya, maka dia akan apa? Mengumpulkan ilmu yang banyak. Wa barakallahu fi sya'nihi kullihi. Ini. Allah akan berkahi seluruh kehidupannya, seluruh sendi-sendi kehidupannya Allah akan berkahi, berikan keberkahan. Ya Allah ya. Terlalu ini kita ya, terlalu pelit kita untuk diri kita sendiri. Taib, Allah sudah bukakan jalan, Allah sudah ya diberikan nikmat yang banyak, tapi kita pelit sama diri kita sendiri. Wa kullama aqallal insanu min dzikrillah ibta'adat anhul barakah. Setiap kali seorang hamba itu sedikit berzikir kepada Allah, maka keberkahan akan menjauh dari kehidupannya. Walidzalika, oleh karena itu, liyakun li talibil ilmi auradun yaumiyatun. Oleh karena itu, hendaknya para penuntut ilmu memiliki wirid-wirid harian. Tadi yang saya tanyakan sama antum itu tadi itu wirid-wirid harian. Masuk rumah, keluar rumah, ya. Tapi bukan hanya untuk ikhwan, bukan hanya untuk thalib, tapi thalibah juga. Para akhwat wal ummahat yang menuntut ilmu, dia rutinkan itu. Ya, zikir pagi petang, zikir setelah sholat. Jangan mentang-mentang hanya sholat di rumah, di kamar sendiri, setelah selesai sholat, salam-salam, langsung buka misalnya, mukenanya. Tidak berzikir kepada Allah. Ya. Kan bukan sholat berjamaah juga, tidak ada ibu-ibu di samping misalnya begitu. Ya, jangan seperti itu. Ya. Para ikhwah juga, atau thalibul ilmi, para abahat misalnya, ya, para aba misalnya. Ya. Jangan juga habis salam-salam langsung pergi keluar. Pergi keluar tidak ada juga mungkin ada usaha mungkin berzikir di jalan atau apa. Ya, kalau memang buru-buru ya tetap berzikir di jalan. Zikir setelah sholat tadi itu. Ya. Nah, jadi ya seperti itu. Ini perkara yang paling mendasar ini. Ya.
Bagaimana seorang hamba bisa bertahan kokoh dia di atas jalan ilmu sementara dia lupa kepada sang pemilik ilmu? Tidak bisa. Tidak bisa, ikhwan. Tidak bisa seorang hamba itu dia akan kokoh bertahan di jalan ilmu kecuali apa? Kecuali dia berusaha terus mendekat, mengingat. Coba lihat, antum perumpamakan saja. Misalnya antum diingat-ingat sama orang. Bukankah antum ingat balik juga dia? Iya kan? Kan kalau dalam ilmu psikologi itu ada konteks tertentu yang bikin orang itu mudah tertarik sama kita. Apa? Hafal namanya. Nah, baru satu kali ketemu, kemudian ketemu berikutnya kita hafal namanya. Oh, orang itu langsung impress dia sama kita. Langsung dia ada ketertarikan lah seperti itu. Ya. Baik. Diingat namanya. Nah, ini yang kita penuntut ilmu yang dituntut untuk kita mengingat, senantiasa mengingatnya, yaitu Rabbul Alamin, pemilik ilmu. Ya. Baik. Nah, walidzalika liyakun li talibil ilmi auradun yaumiyah. Ya, oleh karena itu hendaknya penuntut ilmu itu memiliki wirid-wirid harian. Wa kullama khala bi nafsihi ishtagalla lisanuhu bi dzikrillah. Maka setiap kali seorang hamba bersendiri, ya, khala bi nafsihi, dia bersendiri, maka hendaknya dia ishtagalla lisanuhu bi dzikrillah. Maka hendaknya lisannya itu sibuk untuk berzikir kepada Allah. Wa taraka hadhil wasawis allati tusjilu qalbahu fi awqati khulwatihi. Dan dia akan meninggalkan was-was yang telah menyibukkan hatinya pada saat dia bersendiri, ya. Jadi kalau dia dalam keadaan bersendiri, dia tidak disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, tidak disibukkan dengan berzikir kepada Allah, maka pasti akan masuk was-was syaitan kepada dia, ya. Akan masuk was-was syaitan yang membuat dia lalai, ya, kalau dia bersendiri. Wa idza ta'ammala al-insanul amra bi dzikrillah. Baik. Apabila seseorang itu, ya, baik, merenungi sebuah perkara dengan berzikir kepada Allah, baik. Nah, apabila seorang itu merenungi, ya, sebuah perkara dengan berzikir kepada Allah, wajada anna Allah la ya'muru bidzikri illa wa yasifuhu bi sifatil kasrati. Nah, ini, maka dia akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan dengan zikir, dengan untuk mengingat Allah itu, kecuali Allah pasti akan sifati dia dengan sifat yang banyak, ya, sifat yang banyak. Maksudnya zikirnya itu zikir sifat yang banyak. Wa kama qala subhanahu, ini sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian mengingat Allah dengan zikir yang banyak, ya, dengan pengingatan yang banyak, dengan zikir yang banyak. Bainama wasafal munafiqina bi annahum kanu wa la yadhkurunallaha illa qalila. Di sisi lain, Allah sifati orang-orang munafik bahwasanya mereka la yadhkurunallaha illa qalila. Ini, ya, dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Dia tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Ya. Kalau seorang hamba, ya, misalnya dia tujuannya berzikir kepada Allah agar tidak menjadi orang yang munafik, maka itu sudah cukup bagi dia. Ya. Maka itu sudah cukup bagi dia. Dia kenapa berzikir? Ya, mudah-mudahan saya tidak menjadi orang munafik. Makanya saya berusaha mengingat Allah misalnya. Baik. Makanya saya berusaha mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak ada tujuannya, dia tidak tahu ini faedah berzikir akan memudahkan dapat ilmu, berzikir akan diberkahi. Dia hanya tahu, oh, saya berzikir ini supaya tidak menjadi orang yang munafik. Kalau cuma ini saja keutamaannya, berzikir kepada Allah, maka itu sudah lebih dari cukup, ya. Itu sudah menjadi cukup bagi dia untuk terus-menerus berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah sifati, ya. Di sisi lain Allah sifati orang-orang yang beriman itu dengan zikir yang banyak, di sisi lain Allah sifati orang-orang munafik itu, ya, sifatnya apa? Di antara sifat orang munafik, sedikit berzikir kepada Allah, sedikit mengingat Allah. Ya, itu orang-orang munafik. Hina idzin idza arada al-insanu an yubarika lahu fi waqtihi wa fi sya'nihi falyukthir min dzikrillah. Maka pada saat itu, jika seorang hamba, ya, ingin Allah berkahi waktunya, Allah berkahi seluruh sendi-sendi kehidupannya, maka hendaklah dia memperbanyak zikir kepada Allah. Ya, hendaknya dia banyak memperbanyak zikir kepada Allah. Wa min a'zami anwa'iz zikri qiraatul Qur'an, ya. Dan, ya, zikir yang paling a'zam, zikir yang paling agung di antara zikir-zikir yang ada adalah membaca Al-Qur'an, ya.
Membaca Al-Quran. Penuntut ilmu, mengklaim penuntut ilmu, salafi, ahlus sunnah wal jamaah, firqatun najiyah, tapi malas baca Quran. Baik. Mengaku mengklaim penuntut ilmu sejati, tapi tidak pernah baca Quran. 1 minggu 1 kali saja mungkin baca Quran, hanya hari Jumat mungkin, baca Al-Kahfi. Ya, mungkin. Baik. Penuntut ilmu itu ya, dia hari-hari baca Quran. Ada kosong waktunya dia baca Quran. Ya. Di samping dia zikir-zikir yang lain juga. Tidak bisa, bagaimana menuntut ilmu? Ilmu yang utama apa? Al-Quran. Ilmu yang paling utama, kita sudah lewat. Ya. Ilmu yang paling pertama kali pelajari Al-Quran. Baik. Kok ini mengklaim menuntut ilmu, ya, menuntut apa? Salafi, menuntut ilmu sejati, thalibul ilmu sejati, tapi malas baca Quran. Ya, cuma apa? Oh, cuma sibuk dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di zaman sekarang. Sibuk ini, sibuk share ini, share itu, ya. Pray for ini, pray for itu, misalnya begitu. Tidak pernah baca Quran. Bagaimana penuntut ilmu seperti ini? Bukan penuntut ilmu, ya. Taib, itu hanya klaim saja. Ya. Kata para ulama, kullun yadda'i waslan bilaila, ya. Walakinnal laila la tuqirru bidzaka. Taib, semua mengaku punya hubungan dengan Laila, akan tetapi Laila apa? Laila tidak mengklaim apa? Laila tidak mengakui itu semua, ya. Semua mengklaim sebagai penuntut ilmu, wa talibul ilmi, tapi tindak tanduknya tidak ada menggambarkan penuntut ilmu, ya. Di sosmed juga tidak ada menggambarkan seperti penuntut ilmu. Taib, kesehariannya juga tidak ada, tidak pernah juga muncul di majelis. Taib, belajarnya juga tidak runut, belajarnya juga amburadul. Sibuk urus fitnah ini, fitnah itu, ya. Taib, share ini, share itu, misalnya begitu. Bukan penuntut ilmu. Di sisi lain lagi apa? Kalau dia sudah tersibukkan dengan seperti itu, ikhwan, bisa dipastikan dia juga tidak rajin berzikir kepada Allah. Karena sudah apa? Tersibukkan dengan hal-hal, ya, hal-hal yang remeh, yang receh, ya. Tersibukkan dengan hal-hal yang receh. Taib. Nah ini, jadi di antara perkara yang besar dari zikir kepada Allah adalah membaca Al-Quran. Taib. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, nah, hatimu akan terpenuhi dengan cinta kepada Allah, lisanmu akan terpenuhi dengan zikir kepada Allah. Wal istibsyaru wal farahu was sururu bi ahkamihi wa hikamihi. Ya. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu merasa senang, merasa gembira, merasa bahagia dengan hukum-hukum yang Allah telah syariatkan. Dengan hikmah-hikmah yang Allah telah, ya, sampaikan, ya. Baik dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Penuntut ilmu harus bahagia. Dia harus bahagia dengan statusnya menuntut ilmu. Meskipun miskin, meskipun apa ini? Ya, penghidupannya sempit. Dari sekian banyak kaum muslimin yang ada di dunia, dia dipilih menjadi penuntut ilmu, mengenal manhaj salaf, mengenal, ya, thalibul ilmi, menuntut ilmu ini. Ya. Dia harus berbahagia, dia harus senang. Taib. Makanya dikatakan sini, Syekh Asy-Syatri mengatakan, minal umuril lati yattasifu biha thalibul ilmi al-istibsyar wal farhu was surur bi ahkamihi bi ahkamillahi wa hikamihi subhanahu wa ta'ala. Di antara perkara yang penuntut ilmu tersifati dengannya adalah penuntut ilmu itu adalah orang yang bergembira, orang yang bahagia, orang yang senang dengan hukum-hukum yang Allah telah tetapkan. Ya. Taib, dengan hikmah-hikmah yang Allah telah sampaikan, ya. Taib, wafrah bima an'amallahu alaika. Taib, lihat pakai sigoh nikmat, ikhwan. Pakai sigoh nikmat. Taib, kata Syekh Asy-Syatri, maka berbahagialah engkau wahai para penuntut ilmu dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Taib, berbahagialah. Taib, wafra bi inzali hadzal kitab. Ya, berbahagialah dengan Allah turunkan kitab Al-Qur'an ini kepadamu. Taib. Wafra bi bi'tsati hadzal nabiyil karim. Berbahagialah dengan diutusnya nabi yang mulia ini kepada kalian. Wafra bi an ta'allamta syai'an min ahkamihi hadhihi syari'ati, ya. Taib, min ahkami hadhihi syari'ati, ya. Berbahagialah ketika engkau mempelajari sedikit saja dari hukum-hukum syar'i ini. Ya. Taib. Silakan tanyakan, ya, sama orang-orang yang sudah mungkin dia belajar fikih, belajar fikih, itu kalau ada satu hukum yang tersingkap, baru dia tahu, oh itu, ya, lebih, ya, bahagianya itu lebih, ya, lebih indah, ya, lebih bahagia daripada dunia dan seluruh isinya. Taib. Kan sudah kita sebutkan kan bahwa
kebodohan itu adalah kegelapan, kebodohan itu adalah kesempitan. Ya. Di sisi lain, terbukanya ilmu, ya, pahamnya terhadap ilmu, itu sesuatu yang luar biasa daripada dunia dan seluruh isinya. Baik. Nah ini, hendaklah kita berbahagia. Maksudnya berbahagia di sini apa? Maksudnya berbahagia. Nah, siapa yang tahu? Maksudnya berbahagia di sini apa? Bersyukur. Itu maksudnya. Hendaknya seorang itu berbahagia, bersyukur kepada Allah, diberikan dia pemahaman. Dulu dia tidak tahu ini mubtada, khobar, dia tidak tahu. Ya, baca Quran saja, qul huwallahu ahad misalnya. Taib, dia tidak tahu mana mubtada, mana khobar, mana fi'il amr, mana ya, domir, mana. Kemudian Allah bukakan ini, Allah berikan dia apa? Pemahaman ilmu tersebut. Taib. Namun ya tidak bersyukur. Ya, tidak bersyukur, tidak berbahagia dengan ilmu. Mungkin karena dapat ujian sedikit, ya. Dapat ujian sedikit eksternal maupun internal dari dalam dirinya, dapat ujian, akhirnya tidak bersyukur. Dia tinggalkan ilmu ini. Ya, dia tinggalkan ilmu ini. Sudah dikasih nikmat yang tidak semua muslim mendapatkannya, ikhwan. Tidak semua muslim mendapatkan nikmat menuntut ilmu itu, tidak ada semuanya. Bahkan tidak semua penuntut ilmu itu mendapatkan nikmat menuntut ilmu. Penuntut ilmu tidak semua mendapatkan nikmat menuntut ilmu. Apalagi muslim. Muslim tidak semua mendapatkan nikmat menuntut ilmu. Baik. Tidak bersyukur dia. Akhirnya ditinggalkan majelis, tinggalkan halaqah, tinggalkan kajian. Tidak bersyukur, dicabut, Allah cabut nikmat tersebut. Akhirnya apa? Bergelimang di atas kebodohan, luntang-lantung, hamjun ro'a, ya. Kemana angin bertiup, ke situ juga mereka apa? Ke situ juga mereka ikut. Rame-rame orang viral, bahas masalah ini, dia juga ikut di situ. Yang seharusnya dia harus pelajari dulu, ya, tata cara sholat yang benar, ya, tata cara wudhu yang benar apa, ya. Bagaimana sholat yang benar, ya. Taib, bagaimana muamalah yang benar, muamalah dasar. Dia harus pelajari ini yang wajib, dia malah sibuk urus fitnah. Apalagi di zaman sekarang, ya, banyak sekali orang yang seperti itu. Ya. Taib, berbahagialah antum, ya, yang berusaha menahan lisan antum, menahan ini antum karena sibuk dengan belajar, tersibukkan dengan belajar. Taib. Artinya bukan kita menutup mata dari kejadian-kejadian yang terjadi yang sekarang ini, bukan. Tidak kita menutup mata. Cuma di sana ada perkara yang lebih utama yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Masih banyak hukum-hukum yang belum kita ketahui. Perkara-perkara yang belum kita ketahui. Apa contohnya? Ya tadi itu, doa sebelum makan belum kita hafal. Ya, doa masuk WC belum kita hafal. Ya, sibuk bicara masalah pemerintah, masalah ini, masalah apa ini, propaganda. Tanya, ini soal apa lu? Belum. Ada kisah itu di zaman salaf. Saya cerita sedikit ya. Ada kisah di zaman salaf. Baik. Jadi suatu ketika Imam Ahmad ketika dars, ya, mengajar dars kan banyak ini kan. Tiba-tiba datang seseorang ini. Ya. Datang seorang bertanya, "Ya Imam," dia bertanya hukum. "Ya Imam, apa hukumnya berwudu dengan air yang tercampur bunga mawar? Air perasan bunga mawar?" Dia tanya begitu. "Apa hukumnya berwudu dengan air perasan bunga mawar?" Dia tanya begitu. Taib, karena ini kan Imam Ahmad melihat juga kondisi orang ini bagaimana, Imam Ahmad tanya, ya, apa doa ini? Masuk masjid apa doanya? Ya, kalau saya tidak salah ingat itu Imam Ahmad tanya, apa doa masuk masjid? Ya. Apa doa masuk masjid? Antum. Siapa mau tanya nih? Adrian, apa doa masuk masjid? Doa masuk masjid. Apa? Kasih keras, yang lain tidak dengar ini. Apa? Saya mau tanya apa lafaznya? Doa masuk masjid. Apa? Bismillah. Tidak kedengaran apa? Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu? Iya, begitu doa masuk masjid? Bagaimana doa masuk masjid? Yang pendek-pendek saja. Kalau yang panjang nanti antum ada yang lupa, nanti salah juga nanti. Yang pendek-pendek apa? Doa masuk masjid. Adik-adik ini apa doa masuk masjid? Sudah. Jangan sampai kalah itu. Adik-adik yang malah hafal ya. Ya. Doa masuk masjid apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, itu yang ringkasnya ya. Baik, alhamdulillah ya. Biar baca doa masuk masjid. Masuk masjid kaki kanan dulu, yang kaki kiri, bukan masuk WC ini ya. Kalau masuk WC kaki kiri. Ditanya ini orang,
Apa doa masuk masjid? Tidak bisa. Apa zikir setelah ini? Dia tidak tahu. Sejauh. Ya. Kata Imam Ahmad, Imam Ahmad tidak jawab anunya itu. Bukan berarti Imam Ahmad tidak tahu ya, rahimahullah. Tidak, bukan berarti dia tidak tahu. Tapi apa? Imam Ahmad bilang, sepatutnya engkau lebih utama bagimu mempelajari itu tadi, doa-doa yang itu dulu. Zikir-zikir yang itu dulu yang kau pelajari, baru perkara ini. Ya. Berwudu dengan air bunga mawar, ya. Tapi berwudu dengan air bunga mawar. Bukan berarti Imam Ahmad tidak tahu, ya. Tapi orang-orang yang sudah belajar fikih tahu itu pasti. Berwudu dengan bunga mawar. Coba Imam Ahmad itu melihat kondisi orang juga seperti itu. Ya. Yang dia harus belajar dulu bagaimana tata cara wudu yang benar, doa wudu sebelum wudu, setelah wudu apa doanya. Ya. Cuma saya tidak tes satu-satu ini Pak Fer ya. Kalau saya mau tes satu-satu ini, doa-doa ini mau ketahuan nanti. Hah? Iya. Jangan seperti itu ya. Itu penuntut ilmu yang baperan itu. Tidak bisa jawab, akhirnya tidak mau hadir kajian. Baik. Malu Ya sudah, malu itu sudah yang bikin antum jahil selamanya itu, malu itu. Ya, malu hadir di kajian itu. Ya, itu sudah yang bikin jahil antum. Seperti itu. Ya. Kalau tidak tahu, tidak tahu sudah. Fair saja tidak tahu. Belajar berarti ada tuntutan belajar di situ. Bukan tidak tahu masa bodoh. Ya, kebanyakan kita, ya, kaum muslimin juga, sebagian juga orang-orang yang sudah ngaji, tidak tahu masa bodoh dia. Baik, tidak tahu masa bodoh, dia tidak mau cari tahu. Gitu. Seperti itu. Ya. Jadi apa? Kita dituntut untuk bersyukur. Ya, dengan diturunkannya kitab ini, diutusnya Nabi, kita tahu hukum. Satu hukum saja itu sudah luar biasa ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia yang Allah berikan dan kasih sayang yang Allah berikan, maka yang demikian itu hendaklah kalian Kalian berbahagia. Sebagian ahli tafsir mengatakan, bi fadlillah, karunia dari Allah adalah Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an yang Allah turunkan, maka hendaklah kalian berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena yang demikian itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta-harta benda. Ya. Baik. Itu lebih baik. Ya. Hadza syai'un minas sifatil lati dzakaraha al-muallif fi hilyati thalibil ilmi mimma yata'allaqu bi sifati thalibil ilmi fi nafsihi. Inilah ya, di antara sifat-sifat yang disebutkan oleh muallif berkaitan dengan perhiasan penuntut ilmu, ya, yang berkaitan dengan sifat-sifat para penuntut ilmu bagi dirinya sendiri, ya. Baik, jadi tanbih bagi anak pribadi lagi, ya, khususnya ya, kita ini para penuntut ilmu ini berkaitan dengan dawam muraqabatullah, ya, mendawamkan sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah dan juga memperbanyak zikir kepada Allah, ya. Zikir-zikir harian dipelajari, singkat-singkat itu, pendek-pendek zikirnya itu, ya. Manfaatnya bukan untuk saya, untuk antum. Baik. Bukan untuk yang penulis buku, bukan untuk antum sendiri itu. Hafal, amalkan. Ya, ada terjemahannya, sudah banyak itu. Ya, banyak dijual itu. Di antara karya-karya yang banyak, yang memudahkan ya, itu saya rekomendasikan kitab wirid dan doa, zikir dan wirid dan doa. Ustaz siapa? Yazid rahimahullah. Ya. Ada dua versi ya. Ada yang versi lengkap sampai 500 halaman, tapi dalam buku yang kecil ya. Ada juga versi yang agak sedang, itu sekitar 300 halaman. Ya, lebih kecil itu, lebih murah harganya. Silakan antum cari itu, banyak, semua doa ada di situ. Ya, maksudnya semua doa yang kita butuhkan ya untuk menjalani kehidupan. Taib. Wallahu taala bisawab. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan yang bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.